Shalom saudara, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi, pada minggu ini kita akan beribadah bersama-sama di rumah demi rumah, tempat keluarga, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mungkin di minggu-minggu ini kita mendengar kabar sana sini, berbagai macam kondisi yang ada. Tetapi pastikan bahwa hari ini engkau mendengar satu kabar dari surga. Kebenaran firman Tuhan yang membangkitkan iman kita, yang meneguhkan janji yang Dia berikan bagi setiap kita. Kesembuhan, kelepasan, persediaan yang Tuhan berikan untuk hidup kita, pertolongan dan perlindungannya. Firman Tuhan berkata dari Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Siapkah kau menerima kekuatan yang baru, pengharapan yang baru? Mari bersama-sama dengan keluarga yang ada di rumah saudara, Bapak, Ibu sekalian masing-masing. Biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kita, dan kita semua boleh menerima kebaikannya dan anugerahnya. Mari siapkan hati untuk kita boleh berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebelum kita mulai ibadah kita bersama-sama, saja kembali kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, anugerah-Mu cukup buat kami. Pemeliharaan-Mu hari lepas hari tidak pernah berakhir. Kami boleh mendapatkan kebaikan Tuhan dan firman-Mu yang membangun kehidupan kami, meneguhkan kami. Dan kami mengucap syukur untuk hari ini, di mana kami boleh bersama-sama beribadah dengan orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang terdekat dalam hidup kami. Dan hadirat Tuhan, biarlah yang menjadi terutama, itu boleh hadir memenuhi setiap hidup kami semua. Kami siap memuji menyembah-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara dikasih Tuhan. Saya percaya kebaikan Tuhan selalu baru buat setiap kita. Dan biarlah pagi hari ini kita mau sama-sama terus sembah Tuhan, mau rayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no one. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Just all my life you have been faithful. Just all my life you have been so good. With every breath that I am able, yes, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so
faith. All my life you have been so good. With every breath that I am able, yes, I will sing of the goodness of God. Sing, all my life you have been faithful. All my life you have been faithful. Yes, all my life you have been so good. With every breath that I am able, yes, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, yes, I will sing of the goodness of God. Your goodness has been your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, surrender all, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after. Your goodness, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada tangan-Mu, Yesus. I surrender all, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu sungguh setia Tuhan. Bahkan di segala situasi, ajar kami terus mengucap syukur Tuhan. Kasih-Mu sungguh setia buat kami Tuhan Yesus. Thank you for your goodness, oh Lord Jesus. Thank you Jesus. Kasih Tuhan Yesus. Kami terus bersyukur dalam hadirat-Mu Tuhan. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, oh syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Mari naikkan pujian ini saudara. Syukur.
akan memberikan setiap kami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari bersama katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
terus nikmati hadirat-Mu di tengah kami Tuhan. Kau segalanya buat hidup kami. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Oh, hadiran-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Oh, hadirat-Mu memenuhi, hadirat kudus penuhi bait, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Ini kami Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, datang dengan segenap hati kami, segenap hatinya. Ini seruan kami Tuhan, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Oh, hadirat-Mu memenuhi kami, hadirat-Mu penuhi bait kami, bait-Mu Tuhan. Tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhi kami, hadirat. Dimanapun kami berada Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saat kami menyembah-Mu Yesus, saat kami menikmati hadirat-Mu, Engkau hadir di tengah kami. Mari sama-sama saudara kita sembah Yesus, kita sembah Raja kita yang hidup. Haleluya. Kami angkat tangan kami
suaramu, saudara. Hadirat penuhi baitmu, dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kehadiran Yesus, hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungguh kami sembah. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya Mari kita bawa bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa di dalam doa. Shalom bangsa-bangsa, shalom Indonesia, shalom keluarga-keluarga. Tuhan, kami datang kembali kepadamu Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau yang sanggup membawa bangsa kami Indonesia untuk melewati masa-masa sulit ini, menjadi bangsa yang diubahkan Tuhan, menjadi bangsa yang semakin memuliakan Tuhan. Kami mengerti Tuhan, ini adalah hari-harinya kami semua mencari wajah Tuhan. Ini hari-harinya kami semua dipulihkan dalam segala hal, baik itu unity dalam keluarga, unity dalam gereja, bahkan unity sebagai bangsa Tuhan. Kami mau berdoa saat ini, membawa Tuhan bangsa kami kepadamu, supaya digenapi rencanamu untuk menyiapkan bangsa kami menyambut kedatanganmu yang kedua kali. Kami tahu Tuhan, Roh Kudus sedang dicurahkan di atas semua orang, di atas semua generasi Tuhan, karena bumi ini akan dipenuhi dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air yang menutupi lautan. Kehidupan kami diubahkan, cara pandang kami diubahkan, bahkan hati kami diubahkan, berbalik dari yang jahat untuk kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemerintah, kami serahkan Tuhan, gereja Tuhan, untuk mengikuti rencana Tuhan dan melakukan apa yang sudah Tuhan tetapkan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, sesuatu yang baik akan terjadi, sesuatu yang mulia akan terjadi di depan ini. Haleluya, amin. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti.
Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman perjanjian lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Kinner, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Kita jumpa lagi minggu ini dalam berkat Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat karena kesetiaan Tuhan memelihara kesehatan kita semua. Ada amin, saudara. Ya, saya bersukacita bahwa sampai hari ini kita semua dalam keadaan baik dan kita bisa tetap beribadah mengucap syukur atas kesetiaan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita semua. Ya, saya kira kita sudah cukup dikenyangkan dengan begitu banyak firman-firman yang menguatkan, firman yang membuat kita tetap teguh, firman yang membuat iman kita tidak goyah dalam saat-saat yang tidak mudah sekarang ini. Tapi pagi hari ini saya akan sampaikan satu firman yang berbicara tentang what's next, apa sesudahnya. Setelah kita melewati pandemi COVID-19 yang tentunya berdampak bukan hanya dalam segi kesehatan saja, tapi dalam bidang-bidang lain, ekonomi, financial, sosial, ya pasti ada dampak yang tidak kecil. Ya. Saya percaya hari-hari ini kita harus siap untuk melihat apa yang kita lakukan ke depan setelah kita melewati semuanya ini. Tema pagi hari ini adalah
live in new dimension. Hidup dengan dimensi yang baru. Bukan suatu kebetulan kalau awal tahun 2020, ya, tema tahunan kita adalah tahun new dimension, dimensi yang baru. Dan kita harus mempersiapkan diri untuk memasuki hidup dengan dimensi yang baru. Saudara kekasih, belum pernah terjadi sebelumnya, ya, secara global dunia menjadi lumpuh melalui pandemi COVID-19 ini. It's stopping everything, everyone and everywhere. Ini membuat semua berhenti. Dalam segala bidang, setiap orang, dimanapun, semua berhenti. Tapi satu hal yang kita harus yakin dan pasti, bahwa Allah kita, Allah yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ada keterlibatan Tuhan di sini. Roma 8 ayat 28 dengan jelas katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, God is in control. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu yang harus kita ingat. Mungkin kita berbicara, ya, kalau Allah turut bekerja, kenapa Allah mengizinkan ini semua terjadi? Beberapa orang yang belum mengerti kebenaran, dia katakan, kita sedang dicobai oleh Allah. Bagi orang-orang percaya tentunya kita ngerti kebenaran. Di dalam Yakobus dengan jelas tertulis. Yakobus pertama, ayat 13-15. Tetapi apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kekasih Tuhan, Allah tidak pernah mencobai dan tidak pernah dicobai oleh si jahat. Tapi Allah bisa mengizinkan pencobaan kita alami. Seperti halnya yang terjadi dialami oleh Ayub. Dikatakan Ayub orang yang saleh, tak beribadah, takut akan Tuhan. Tapi Allah mengizinkan untuk kebaikan. Kita tahu statement Ayub di akhir dari kitab Ayub. Hanya dari kata orang aja aku mengenal engkau, tapi sekarang mataku sendiri melihatmu. Ayub punya personal experience, pengalaman pribadi bagaimana Allahnya Allah yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bukan hanya dari kata orang, tapi dia mempunyai pengalaman pribadi dengan Allahnya. Pencobaan yang diizinkan dialami oleh saudara dan saya, oleh setiap orang percaya, itu disebut bahasa Grekanya dokimaso, yaitu sebagai tes, ujian. Dan bukan pencobaan yang untuk membuat kegagalan. Peraso. To fail you. No. Yakinlah. Setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup anak-anaknya. To make you stronger, better. Untuk membuat engkau lebih kuat, lebih baik. Dan bertumbuh. Mempunyai pengenalan pribadi akan Allahnya, Allah yang hidup. Saudara, satu hal yang pasti kita tetap mampu mengucap syukur dalam segala hal. Bahwa God is in control. Allah pegang kendali atas apapun yang terjadi hari ini. Beberapa orang mengatakan hari-hari ini kita mengalami seperti apa yang pernah dialami oleh Nuh dan keluarganya. Ketika air bah melanda seluruh bumi. Dan Nuh beserta keluarganya dimasukkan ke dalam bahtera. Nuh mendapat retreat pribadi. Kita semua sedang ikut dalam retreat pribadinya Allah.
Hari-hari ini kita seperti ada di bahtera. Kita nggak tahu kapan air surut. Kapan pandemik berakhir. Bahkan setelah pandemik berakhir pun kita nggak tahu dampak kerusakannya sampai di mana. Ya, pemulihan ekonomi, pemulihan keadaan sosial ekonomi. Tapi kita tahu yang pasti kita aman bersama dengan Tuhan di dalam retreat-nya Tuhan saat-saat ini, hari-hari ini. Yang penting setelah kita keluar dari retreat ini, apa yang akan berubah dalam hidup kita. Saudara mesti ngerti, ya. Ketika kita diizinkan Tuhan untuk masuk dalam retreat-nya Allah, kita harus belajar sesuatu. Kita harus mengalami sesuatu. Dan setelah itu pasti ada perubahan dalam hidup kita. Mungkin perubahan dalam karakter, kebiasaan, bahkan perubahan dalam nilai-nilai hidup, life values yang berubah, yang pasti akan merubah lifestyle kita, gaya hidup kita akan diubahkan. Saya yakin, selewat kita keluar dari retreat-nya Allah, selewat kita lepas dari pandemik ini, kita akan memasuki suatu dimensi baru. Dimensi kehidupan orang-orang percaya yang baru. Dimensi kerajaan surga. Dimensi kekekalan yang jadi tujuan kita dan bukan yang sementara. Sebab kalau kita selepas dari retreat ini dan kita senantiasa berjalan dalam firman-Nya, kita berjalan dalam tuntunannya, saya yakin kita akan mencapai garis akhir dan masuk dalam kekekalan bersama Tuhan Yesus di rumah Bapa di surga. Saya akan bacakan dari 2 Tawarikh 7, ayat yang ke-13 sampai 17. Begini firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga, dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ayat 15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Ayat 16. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan di situ sepanjang masa. Ayat 13 yang berbicara bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Bukankah ini seperti saat-saat yang sedang kita jalani hari-hari ini? Melanda bukan hanya negara kita, tapi secara global. Seluruh penduduk bumi sedang gemetar, ketakutan. Dan tidak ada yang bisa menghindarkan dari global pandemik ini. Baik kekayaan, kuasa, ataupun hikmat manusia. Tidak ada yang bisa membuat kita terlepas dan terhindar dari pandemik ini. Satu-satu hal yang membuat kita bisa selamat dan menjadi pemenang adalah ketika kita bergantung hanya kepada kasih karunia Allah saja. Uang kita, kuasa kita, tidak ada nilainya selama pandemik ini. Saudara bisa dengar, saudara bisa baca, bahkan mungkin saudara tahu, bahkan mungkin saudara alami dalam keluarga atau teman dekat kita. Bahwa harta tidak berarti selama pandemik ini. Berapa banyak orang-orang yang punya banyak harta, punya koneksi, punya kuasa. Tapi mereka melepaskan hari-hari terakhirnya di ruang isolasi, sendiri, di rumah sakit kelas 3. Tidak ada keistimewaan karena hartamu. COVID tidak membedakan status finansialmu. COVID tidak membedakan pangkat dan kedudukanmu.
Mereka yang jadi korban dimakamkan dengan prosedur penanganan COVID 4 jam setelah lepas nyawanya harus segera dimakamkan atau dikremasi. Tidak ada penghormatan. Tidak ada hal-hal yang bisa dibanggakan dengan apa yang kita miliki. Ini memberikan suatu dimensi yang baru, bahwa apapun yang kita punya ini sementara. Dan untuk hal-hal tertentu, apa yang kita punya tidak ada gunanya dan tidak ada dampaknya. Useless, sia-sia. Saudara bayangkan dengan segala harta, dengan segala kuasa, baru COVID aja kita sudah tidak berarti apa-apa. Kita nggak bisa mendapat privilege dan keistimewaan. Saudara bayangkan kalau kita sudah koid alias meninggal. Yang kita punya semua nothing. Tidak ada gunanya. Ini memberikan kita satu dimensi baru setelah kita melewati semuanya ini. Bahwa cari harta yang kekal bukan yang sementara. Jangan mengejar harta duniawi, hidup di dunia kita ini sementara. Kita cuma transit di dunia untuk suatu perjalanan spiritual menuju kekekalan di rumah Tuhan yang baka. Matius 6 ayat 20 dengan jelas katakan, tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara, dimensi yang baru. Mengejar yang kekekalan bukan yang sementara. Hidup di dunia perlu ongkos, saya tahu. Tapi jangan itu yang dikejar. Sebab kita tahu, yang sementara tidak ada nilainya. Kumpulkan harta di sorga. Apakah harta di sorga? Harta di sorga adalah your good deeds, perbuatan baikmu, uluran tanganmu. Di dalam Matius 25 dikatakan ketika engkau memiutangi, ketika engkau memberikan tumpangan, ketika engkau memberi makan, memberi minum pada mereka yang membutuhkan, engkau sedang memiutangi Allah kita. Kumpulkan harta yang kekal. Saudara, dimensi yang pertama yang perlu kita dapat adalah sudut pandang terhadap harta duniawi, daya tarik dunia, kuasa yang sementara. Matius 6 ayat 22 dan 23 dengan jelas mengatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Memasuki kehidupan dengan dimensi yang baru, dimensi kerajaan surga, dimensi kekekalan dan bukan dimensi sementara. Milikilah sudut pandang, milikilah mata yang baik. Memandang apa yang Tuhan percayakan sebagai sarana kita hidup, sarana kita menginjil, sarana kita memberkati orang lain menjadi berkat untuk orang lain. Tapi bukan itu yang jadi tujuan utama. Mata yang baik disebut ain tofah. Sudut pandang yang tidak terikat kepada harta duniawi, kuasa duniawi. Berapa banyak di antara kita selama ini memandang semua yang ada, yang kita kejar, yang jadi goal kehidupan kita dengan mata yang jahat. Ain ra'ah, yang terikat kepada yang sementara, yang sangat sulit untuk berbagi, karena tidak pernah ada kata cukup untuk dirinya sendiri. Sudut pandang ini akan jadi satu poin yang pertama. Setelah kita melewati pandemi ini. Bahwa apa yang kita punya semua itu hanya facility during your transit on earth. Fasilitas yang Allah sediakan selama kita transit dalam perjalanan rohani kita di dunia ini. Tapi bukan kita akan menetap selama-lamanya di sini. 2 Korintus 5 ayat pertama, kemah ini akan dibongkar, saudara. Rumah kita tidak di sini. Bukankah kita semua punya kerinduan kembali ke rumah Tuhan, surga yang baka. Milikilah ayin tofah.
sudut pandang mata yang benar terhadap all the facility yang Bapak sediakan untuk anak-anaknya selama transit di bumi. Poin yang kedua, dimensi yang baru setelah kita melewati pandemik ini, ayat ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Saudara, umatku, di sini kunya huruf besar kanya. Dan umat Allah yang atasnya nama Allah disebut. Di sini kembali, sadari eksistensimu. Ada peran yang Allah percayakan dalam hidup anak-anaknya orang percaya. Anak-anak Allah ada di Indonesia untuk bersyafaat bagi Indonesia. Anak-anak Allah ada di mana-mana untuk bersyafaat di tempat di mana dia ditempatkan. Saya berulang kali sudah katakan Yeremia 29 ayat 7 bukan pilihan tapi merupakan suatu mandat dari tempat maha tinggi. Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana engkau aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, betapa strategisnya peran setiap anak Tuhan di komunitasnya, di keluarganya, di bangsanya, di negara, di mana dia ditempatkan. Mereka adalah pensyafaat, orang yang berdiri, berseru-seru pada Tuhan, menjadi perantara antara Tuhan dan manusia. Ini adalah bagian dari kita, tugas dan mandat untuk setiap orang percaya. Kita mewakili bangsa dan negara. Kita tahu tidak semua bangsa di mana kita ditempatkan. Tidak semua keluarga di mana kita ditempatkan. Sudah memanggil nama Allah kita. Di sinilah kita akan bersyafaat, berdoa, berseru atas nama mereka yang belum mengenal, yang belum memperoleh kasih karunia. Dan kita berdoa kepada Tuhan, minta kemurahan Tuhan. Merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalannya yang jahat, berdoa untuk total repentance, untuk pertobatan yang sejati, saudara. Sebab ketika itu semuanya terjadi, Allah akan mengampuni dosa mereka. Kita ada di dalam retreat-nya Allah. Mari, selama retreat kita tetap berfungsi. Bahwa kita bukan hanya menghabiskan waktu dengan begitu banyak waktu luang bersantai. Tapi kita punya tugas, kita punya mandat yang selama ini sudah lama mungkin sebagian kita abaikan. Kita lupa bahwa kita ini adalah pensyafaat. Dimulai dari keluargamu, keluarga besarmu, komunitasmu, lingkungan di mana kita ditempatkan. Gereja, bangsa, negara. Saya percaya kita punya banyak waktu untuk merenungkan firman, kita punya banyak waktu untuk bersyafaat. Beberapa sangat bete, ya, saya terima begitu banyak WA yang katakan, aduh udah enggak tahan, bosen sekali. Saudara, saya katakan kamu bosen stay at home. Berapa banyak di luar sana orang-orang yang rindu bisa seperti kamu stay at home. Tinggal di rumah, aman, tidak khawatir, ada makanan cukup, masih ada hiburan melalui gadget. Berapa banyak orang-orang yang pengen bisa stay at home seperti kita, tapi tidak bisa karena tuntutan. Untuk menghidupi keluarganya mereka harus keluar, mereka mesti ambil resiko. Atau mungkin kita berpikir, berapa banyak orang yang pengen bisa kembali stay at home di rumah dalam keadaan baik-baik dan aman. Karena saat ini mereka terbaring, berada di rumah sakit, di ruang perawatan, di ruang isolasi, sendiri, ketakutan, dan tidak ada jaminan bahwa mereka akan keluar dengan sehat. Betapa mereka rindu stay at home. Karena itu nikmati stay at home sebagai privilege yang Tuhan berikan. Bukan sebagai satu beban yang membosankan.
adalah suatu hal yang sangat luar biasa kalau kita bisa stay at home dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini saya lihat Tuhan sedang mengajari kita anak-anaknya untuk hidup lebih sehat. Hampir 1 bulan. Biasanya dalam 1 bulan paling enggak saya 1-2 kali itu ngalami masuk angin, ngalami pilek, ngalami batuk, ngalami gangguan tenggorokan. Dengan stay at home itu tidak saya alami karena apa? Saya menjaga tubuh ini dengan baik. Makanan yang bergizi, nutrisi yang benar, istirahat cukup. Dan ingat, banyak baca firman itu membuat kita merasa aman dan imunitas kita jadi baik. Saudara, stay at home ternyata membawa begitu banyak hal. Ada satu gaya hidup yang sedang diperbaiki. Berapa banyak anak-anak Tuhan tidak bisa menjaga tubuh yang adalah bait Roh Kudus. Mengeksploitir, menggunakan berjam-jam di depan komputernya, di depan smartphone-nya, di depan laptopnya, begadang sampai pagi, terikat, sehingga kesehatan tubuhnya menurun. Bukankah dengan stay at home kita punya waktu istirahat cukup? Kita mengatur nutrisi kita. Tuhan sudah ngajarin, Allah kita itu Bapa. In detail dia akan ajarin kalau anaknya belum tahu cara hidup yang sehat. Cara menjaga tubuh yang adalah bait Roh Kudus dengan baik. Supaya awet bisa dipakai sebagai bait Roh Kudus. Saudara, ingat ayat yang 16. Maka aku akan mendengar dari sorga mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Saya yakin setelah kita melewati pandemik ini akan terjadi banyak pemulihan. Pemulihan pengenalan akan Allah yang hidup. Pemulihan hubungan keluarga. Pemulihan hubungan dengan sesama. Pemulihan tujuan hidup kita sesuai dengan rencana Allah. Bukan yang sementara, tapi kekekalan. Poin yang kedua, dimensi yang baru membuat kita mengalami begitu banyak perubahan dalam hidup kita. Sudut pandang yang diubahkan. Lifestyle, life values yang berubah. Tapi poin yang ketiga, selewat dari pandemik ini, ada dimensi baru dari tujuan utama kehidupan setiap anak-anak Tuhan orang percaya. Yohanes 15. Saya ingat ada satu lagu lama, lagu sekolah minggu. Lagunya simple. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Ada amin saudara. Yesus adalah pokok kehidupan dan saudara dan saya carang-carangnya. Carang hanya bisa bertahan hidup ketika dia menyedot sari makanan dari pokoknya. Berapa banyak kita sudah menyedot sari makanan? Berapa banyak kita sudah menyedot sari makanan untuk kehidupan kita selama ini? Tapi apakah kita menghasilkan buah? Saudara bisa baca Yohanes 15. Matius 5 ayat 13-16 adalah hakikat kehidupan orang percaya menjadi garam dan terang dunia. Tapi hakikat yang kedua Yohanes 15, saudara harus pergi dan menghasilkan buah. Harus ada buah yang dihasilkan sebab kita udah sekian lama nempel, menyedot, melekat sama carang kehidupan Yesus Kristus. Di ayat yang 5 dari Yohanes 15. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara,
kita hidup untuk menghasilkan buah bagi kerajaan surga. Buah pertobatan adalah pertama ketika kita mengenal Kristus. Buah-buah roh setelah kita dipenuhi dengan Roh Kudus menghasilkan buah-buah roh. Di dalam Galatia 5, 22-23 disebut juga sebagai karakter Kristus yang mengalir dari kehidupan saudara. Supaya orang yang belum kenal Kristus bisa mengenal siapa Kristus. Paling tidak mengenal karakternya melalui karakter Kristus yang mengalir dari hidup saudara dan saya. Tapi ujung dari semuanya, hasil dari pertobatanmu, dari buah roh yang nyata dalam hidupmu adalah buah jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan surga. Orang yang melihat transformasi karaktermu, orang yang melihat perbuatanmu yang baik. Dan dia ingin tahu siapa pribadi yang merubah kita. Saudara, di ayatnya yang ke-16 dari Yohanes 15. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahnya itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, di sini jelas sekali. Bukan kamu yang milih aku, Yesus katakan. Kalau saudara dan saya lewat dari pandemik dalam keadaan baik, sehat semuanya. Artinya Tuhan memilih saudara dan saya untuk pergi dan menghasilkan buah. Tuhan masih mempercayai kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Tuhan memilih saudara dan saya untuk menjadi rekan kerja kerajaan surga dalam penuaian jiwa-jiwa sebelum kedatangannya yang kedua kali. Dan Tuhan memilih saudara dan saya memperlengkapi dengan pencurahan Roh Kudus di era Pentakosta ketiga untuk memberdayakan saudara dan saya. Karena itu saya percaya setelah kita lewat dari pandemik yang baru ini bisa kita lewati. Ada satu pembaruan dalam cara kita menjadi saksi bagi kerajaan surga. Ada satu pembaruan, ada dimensi yang baru. Bagaimana kita menjadi saksi Kristus, memberitakan kabar baik, penginjilan. Bukan hanya melalui kata-kata, tapi melalui kehidupan kita yang diubahkan. Preach your life, mengkhotbahkan kehidupanmu yang diubahkan Tuhan selewat kita, lewat dari retreat-nya Tuhan secara pribadi ini. Sebab ketika kita bisa melewati pandemik ini berarti kita orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dipercayai, orang-orang yang sudah diperlengkapi dari kuasa dari tempat maha tinggi. Orang-orang yang diberikan kesempatan sekali lagi untuk menjadi rekan sekerjanya Allah di dalam penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Orang-orang yang diperlengkapi dengan Roh Kudus secara luar biasa di era Pentakosta ketiga ini. Hidup ini kesempatan. Satu sudut pandang yang baru. Bahwa hidup yang kita jalani adalah kesempatan. It's not the second chance. Bukan kesempatan kedua. But the only chance. Satu-satunya kesempatan untuk kita berbuah bagi kerajaan surga sebelum kedatangan yang kedua kali. Satu ayat terakhir Yohanes 9 ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama hari masih siang, akan datang malam di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Saudara, sadari, selagi hari masih siang, ada limitation of time, ada keterbatasan waktu untuk bekerja bagi kerajaan surga. Kalau saudara yakin dan tahu bahwa saudara adalah orang-orang yang dipilih, orang-orang yang diperlengkapi, orang-orang yang dipercayai, orang-orang yang diberi kesempatan kedua, kesempatan terakhir untuk bekerja bagi kerajaan surga. Sadari, ada keterbatasan waktu.
Strategi iblis yang terakhir untuk membuat anak-anak Tuhan yang sudah dipilih, dipercayai, diperlengkapi, tidak berfungsi dan tidak berdaya guna adalah menunda. Penundaan. Itu yang membuat setiap anak Tuhan yang sudah dipilih, diperlengkapi, dipercayai, diberi kesempatan menjadi mandul dan tidak menghasilkan buah bagi kerajaan sorga. Jangan tunda lagi. Sadari bahwa hidup yang kita hidupi hari ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Supaya kita bisa menghasilkan buah bagi kerajaan sorga. Mari saudara, renungkan kata-kata dari lagu ini. Bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin saudara. 3 poin yang saya ingin kita semua renungkan sepanjang minggu ke depan. Selewat dari apa yang kita lalui, masa-masa sulit selama pandemik COVID-19 ini. Masuki dengan dimensi yang baru. Dimensi kerajaan surga. Dimensi kekekalan. Dimensi yang pertama bahwa ubah sudut pandangmu. Sudut pandang terhadap segala fasilitas yang Bapak percayakan untuk kita melakukan tugas dan kehendaknya. Ubah sudut pandang yang jahat, ain ra'ah, menjadi sudut pandang yang baik, ain tofah. Sudut pandang yang memandang semuanya sebagai facility, to do His will, bukan untuk memuaskan keinginan dan nafsu kita sendiri. Dimensi yang kedua adalah dimensi bahwa kita mewakili tempat di mana kita berada, to intercede, untuk bersyafaat, untuk keluarga besarmu, komunitas, bangsa, negara di mana kita berada. Supaya terjadi pertobatan massal, supaya setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut bahwa Tuhan adalah Tuhan satu-satunya yang kita kenal di dalam nama Yesus. Dan dimensi yang baru, bahwa kita harus menghasilkan buah, supaya hidup kita bukan sia-sia.
Keberadaan kita selama ada di bumi akan menghasilkan buah bagi kerajaan surga, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan karena kabar baik, Injil keselamatan di dalam Kristus yang kita beritakan kepada orang di luar sana. Begitu banyak orang di luar sana yang tidak bisa membedakan antara tangan kiri dan tangan kanan. Mereka hidup dengan buta rohani. Dan bagian kita untuk memberitahukan mereka, untuk mengabarkan kepada mereka. Sebab ketika kita lepas dari kesulitan hari-hari ini, kitalah orang pilihan yang dipercayai, diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi, diberikan kesempatan sekali lagi untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup anak-anak Tuhan. Menghasilkan buah jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Kita tahu persis sebab Allah tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan pertobatan mereka dan mereka diselamatkan di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kebenaran firman-Mu sudah dibagikan. Roh Kudus urapi setiap kami, bantu setiap kami untuk mengerti, mencerna, menerima, merenungkan, dan melakukan apa yang Tuhan pesankan pada hari ini. Kami mengerti, kami menyambut isi hati Tuhan, bahwa Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Kalau kami dalam keadaan baik dan sehat karena Tuhan memilih kami dan Tuhan memberikan kesempatan kami untuk sekali lagi kami berdaya guna bagi kerajaan surga. Memberitakan kabar baik, keselamatan di dalam Kristus kepada begitu banyak jiwa di luar sana. Ajar kami untuk terus setia dalam melakukan apa yang Tuhan percayakan. Dan kami tahu pengharapan kami satu-satunya di dalam satu nama-nama di atas segala nama-nama Yesus. Dan pengharapan kami di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Meteraikan apa yang kami dengar pada hari ini. Berikan kami hikmat untuk merenungkan dan menjadi pelakunya. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus, setiap pribadi yang menerima kebenaran firman-Nya dan siap untuk menjadi pelakunya, mari bersama katakan, amin. Amin. Mari buka hatimu, angkat tanganmu, terima berkat yang terbaik dari Bapa di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang mengasihi Tuhan bukan hanya dengan lidah bibirnya, tapi dengan seluruh hidupnya, dengan hatinya. Yang mempercayai setiap kebenaran firman-Nya, merenungkannya, dan menjadi pelakunya. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat sepanjang minggu ke depan, mari bersama kita katakan, amin, amin, amin. God bless you. Saudara bangga punya Yesus yang hebat, amin.
penciptaanmu. Kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu.